Tak ada lampu depan di jalan, hanya rembulan yang meluncur di atas ladang yang lembap. Udara tercium aroma tanah yang baru dibabat, dan di kejauhan, derap langkah kuda yang teratur terdengar. Tanda pertama kehidupan bukanlah rumah atau cahaya, melainkan derit roda kayu. Kemudian, sebuah bayangan berpakaian hitam melintasi jalan. Tak ada yang bersinar, tak ada tombol, tak ada gesture. Segalanya tampak dirancang untuk menghindari perhatian. Kereta berhenti di depan beranda yang sunyi. Tak seorang pun berbicara. Suara derap kaki kuda memudar, menyisakan keheningan yang begitu pekat hingga seolah mendengarkan dirinya sendiri. Di sini, tak ada listrik. Tak ada pula mesin atau telpon. Hanya lampu minyak yang menerangi wajah serius pria dan wanita berjanggut yang ditutupi topi putih. Mereka yang baru pertama kali tiba merasa seolah waktu telah berputar. Segalanya tampak terhenti, seolah abad ke-21 tak pernah terjadi. Namun ada sesuatu yang meresahkan dalam ketenangan itu. Di balik aturan-aturan yang menegakkan dunia sempurna ini, sebuah ketegangan kuno berdenyut. Rasa takut mengganggu tatanan, beban tatapan orang lain, keinginan yang tak seorang pun ungkapkan. Kita akan memasuki tempat yang bertahan tanpa membutuhkan keinginan kita sendiri. Sebuah masyarakat paralel yang berpegang teguh pada tradisi yang lebih tua dari negara itu sendiri. Kata orang, kemurnian adalah yang terpenting di sini. Namun ada juga hukuman, rahasia, dan kesunyian yang membakar batin. Dan kemudian muncul pertanyaan yang menyertai seluruh perjalanan ini. Apa yang rela Anda korbankan untuk hidup tanpa dunia modern? Hukum keheningan ketenangan itu menipu. Di sini keheningan bukan berarti kedamaian. Itu adalah batas tak kasat mata yang diketahui semua orang dan tak seorang pun mempertanyakannya. Konon, kaum Amish tak berdebat, mereka lebih suka bekerja daripada bicara. Namun, alasan sebenarnya berbeda. Keheningan menjaga ketertiban. Itulah cara mereka mengawasi tanpa melihat, menghukum tanpa berteriak. Saat tiba, Anda menyadari tak seorang pun terburu-buru. Anak-anak berjalan beriringan, orang dewasa menghindari gerakan menyapu, tawa keras. Segalanya tampak terukur, terkendali. Keseimbangan ini tidak ditopang oleh iman semata, melainkan oleh sebuah kode, Ordnung. Kode ini tak tertulis dalam buku apapun, tetapi mengatur setiap aspek kehidupan. Kode ini menentukan warna gaun, bentuk topi, jumlah kancing kemeja. Dan di luar pakaian, kode ini mendefinisikan apa yang bisa dirasakan, dipikirkan, dan dikatakan. Mereka yang mengikutinya hidup dalam harmoni. Mereka yang melanggarnya lenyap. Mereka tidak mati, tetapi seolah-olah mereka mati. Mereka menyebutnya Meidung, hukuman isolasi. Tak seorang pun berbicara kepadamu, tak seorang pun memandangmu. Jika kamu berjalan di samping ibumu, ia menundukkan pandangannya. Jika kamu berpapasan dengan saudaramu, berpura-puralah tidak melihatnya. Tak ada hinaan, tak ada teriakan, hanya kekosongan dingin yang menyelimuti segalanya. Hukuman ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau seumur hidup. Dalam banyak kasus bahkan tak ada penjelasan. Satu keputusan saja sudah cukup. Menggunakan telepon, menerima pekerjaan di kota, jatuh cinta pada seseorang di luar kelompok. Retakan kecil yang di dunia luar tak akan disadari. Namun, di sini, retakan itu menjadi tanda pengkhianatan. Kesetiaan buta ini berakar dalam. Sejak usia dini, anak-anak belajar untuk patuh sebelum bertanya. Mereka melakukannya dengan mudahnya yang meresahkan. Guru tidak meninggikan suara. Mereka tidak perlu. Keheningan yang berat ini cukup untuk menjernihkan seluruh kelas. Kelas tidak berakhir dengan bel, tetapi dengan tatapan mata. Pada hari Minggu, keluarga berkumpul di rumah-rumah yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Tak ada mimbar, tak ada organ, tak ada jendela kaca patri. Hanya deretan bangku sederhana dan suara seorang pengkhotbah yang berbicara perlahan, seolah setiap kata memiliki bobot yang pas. Khotbah itu tak bertujuan menginspirasi,
melainkan mengingatkan. Mengingatkan mereka tentang apa yang bisa dan tak bisa mereka lakukan. Mengingatkan mereka bahwa setiap tindakan nyata adalah ujian kerendahan hati. Namun, bahkan keheningan pun memiliki celah. Di malam hari, beberapa pemuda berani memecahnya. Mereka menunggu hingga pertanian tertidur dan keluar ke jalan setapak tanpa lampu. Mereka tak banyak bicara, tetapi tawa mereka berbeda, gugup. Mereka ingin merasakan apa yang ada di balik pagar. Banyak yang melakukannya selama Rumspringa, periode yang diizinkan untuk merasakan dunia lain sebelum memutuskan untuk kembali atau pergi. Beberapa kembali dengan kepala tertunduk, yang lain tak pernah kembali. Bagi mereka yang pergi, hukumannya cepat. Tak ada ancaman, hanya sepucuk surat atau dilupakan sepenuhnya. Dalam komunitas, nama orang yang pergi dihapus dari doa. Dan jika mereka kembali, reintegrasi tak selalu terjadi. Beberapa orang tua lebih memilih menjaga jarak, yakin bahwa jiwa anak mereka telah ternoda. Kendali ini tidak semata-mata dipaksakan melalui aturan, tetapi juga melalui adat istiadat. Para perempuan, misalnya, menjalani rutinitas yang nyaris tak berubah. Merajut, membuat kue, membesarkan anak. Kekuatan mereka terpendam, pekerjaan mereka tak terlihat. Mereka mempertahankan struktur itu tanpa mengeluh. Namun di antara mereka juga ada rumor, kisah-kisah tentang hukuman, cinta terlarang, pemberontakan kecil tak pernah terucapkan. Suatu hari, seorang perempuan muda terlihat menyembunyikan sebuah buku di balik roknya. Itu bukan Alkitab, itu sebuah novel. Tak seorang pun melaporkannya, tetapi minggu berikutnya ia berhenti menghadiri kebaktian. Kursinya tetap kosong. Ada yang mengatakan ia pergi atas kemauannya sendiri, yang lain mengatakan ia dibujuk. Tak seorang pun tahu. Di komunitas, ketika seseorang menghilang, mereka berhenti membicarakannya. Keyakinan di sini bukan untuk didiskusikan. Ia adalah tembok yang melindungi dan melingkupi. Setiap doa diucapkan dalam bahasa Jerman kuno, bahasa yang memisahkan bagian dalam dari bagian luar. Para pengunjung hampir tak mengerti sepatah kata pun, dan mungkin itulah intinya. Ketidakpahaman itu protektif. Ia menjaga dunia tetap tertutup, murni, tak tersentuh. Namun, ada sesuatu yang berat tentang kemurnian itu. Segelintir orang yang berhasil hidup di antara mereka untuk sementara waktu menyadarinya. Keheningan melekat di kulit mereka. Hari-hari berulang bagai gema. Setiap gerak tubuh seolah diawasi, meski tak seorang pun melihat. Dan seseorang mulai memahami bahwa kendali ini tak perlu berteriak karena ia sudah ada di dalam diri setiap orang. Hukuman iman keheningan adalah fondasi, tetapi bukan satu-satunya instrumen kendali. Di balik ketenangan yang tampaknya abadi itu, terdapat denyut nadi yang gelap. Kode yang sama yang mengatur kehidupan sehari-hari juga menentukan bagaimana kesalahan diperbaiki. Karena ordnung tidak tertulis, sanksinya pun demikian. Sanksi disampaikan secara berbisik-bisik, seperti peringatan kuno. Di sini, dosa tidak diampuni. Dosa dibersihkan. Setelah isolasi, datanglah hukuman yang dapat disaksikan semua orang. Hukuman itu bersifat publik, meskipun tidak ada yang menyebutnya demikian. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengidentifikasi pihak yang bersalah. Yang lain mengamati tanpa berbicara, tanpa campur tangan. Persidangan tidak berlangsung di ruang sidang, melainkan di depan lumbung atau di tengah jamuan makan keluarga. Terkadang berupa pengakuan, di lain waktu berupa penghinaan. Namun selalu ada saksi. Begitulah cara noda dibersihkan. Siapapun yang berani melanggar aturan, mengenakan pakaian warna-warni, berbohong, meragukan seorang pendeta, harus mengakui pelanggarannya di hadapan semua orang. Tak ada teriakan, hanya suara gemetar pihak yang bersalah dan desiran angin. Adegan itu meninggalkan bekas yang tak tergantikan oleh hukuman fisik. Rasa malu lebih menyakitkan daripada pukulan. Dari pengakuan-pengakuan itu lahirlah malam-malam pertobatan. Sebuah ruangan tertutup, lilin yang nyaris tak berkedip. Di sana, si pelaku berdoa atau setidaknya mencoba berdoa. Ia tak selalu tahu mengapa ia melakukannya.
Mungkin untuk meyakinkan orang lain, mungkin untuk meyakinkan dirinya sendiri. Namun pengampunan tidaklah otomatis. Pengampunan diperoleh dengan berhari-hari berdiam diri dan berusaha. Semakin lama dosa, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk membersihkannya. Yang aneh adalah tak seorang pun menyebutnya siksaan. Mereka melihatnya sebagai koreksi, sebuah cara untuk kembali ke jalan yang benar. Bagi mereka, disiplin adalah kasih sayang, dan rasa sakit adalah tanda penebusan. Sejak kecil, mereka diajari bahwa hukuman menyelamatkan. Itulah sebabnya, ketika seorang ayah mengangkat tangannya, ia melakukannya tanpa amarah. Ia percaya bahwa ia sedang membantu jiwa anaknya menemukan kemurnian. Siapapun yang pernah menyaksikan momen-momen itu selalu mengingatnya. Sang ayah tidak berteriak, sang ibu tak menangis. Hanya suara kulit kering yang beradu dengan kulit yang terdengar. Kemudian, keheningan kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, pekerjaan berlanjut, dan topik itu menghilang dari percakapan, namun tidak dari ingatan. Setelah mengalami keterasingan dan rasa malu, seseorang menyadari bahwa masyarakat tak membutuhkan penjara. Penjaranya terletak pada tatapan mata, dalam setiap gestur yang terkekang, dalam keyakinan bahwa semua orang tahu apa yang telah diperbuat, meski tak seorang pun membicarakannya. Beberapa pria lebih memilih pergi daripada menanggung bayang-bayang itu. Namun pergi juga dosa. Maka mereka hidup di antara dua kutukan, bertahan dan dihakimi, atau pergi dan dilupakan. Ada kisah-kisah yang dihindari para tetua, meskipun mata mereka mengkhianati mereka. Konon, bertahun-tahun lalu, seorang perempuan muda dituduh melakukan kenajisan. Tak diketahui kebenarannya. Rumor itu sudah cukup. Mereka memaksanya berdoa di depan semua orang tanpa penutup kepala di bawah terik matahari siang. Ia berdiri seperti itu selama berjam-jam, tak bergerak. Akhirnya seseorang menggendongnya masuk, setengah pingsan. Ia tak pernah muncul di depan umum lagi. Namanya dihapus dari daftar nikah, seolah-olah ia tak pernah ada. Hukuman semacam ini tak membutuhkan kekerasan terang-terangan. Rasa takut sudah cukup untuk menjaga semuanya tetap teratur. Seorang perempuan yang melihat apa yang terjadi pada orang lain tak akan berani melewati batas. Seorang anak yang mendengar tangisan saudaranya yang dihukum akan belajar diam sebelum bertanya. Begitulah iman diteguhkan, dengan ketaatan, bukan dengan pemahaman. Namun, tidak semua orang menerimanya dengan cara yang sama. Beberapa merasakan sesuatu yang hancur di dalam diri. Mereka menyembunyikannya, tetapi itu terlihat di mata mereka. Secercah keraguan bisa berbahaya. Para pemimpin spiritual langsung menyadarinya. Mereka menyebut orang-orang ini sesat secara rohani. Mereka tidak langsung mengusir mereka. Pertama, mereka membersihkan mereka. Mereka menugaskan mereka lebih banyak pekerjaan, lebih sedikit istirahat, lebih banyak doa. Iman harus diperjuangkan. Malam hari setelah khotbah, suasana berubah. Lampu meredup, percakapan pun berakhir. Dalam keheningan itu, beberapa orang berbisik-bisik mengaku, "Aku telah berdosa dalam pikiranku. Aku telah melihat apa yang seharusnya tak kulihat." Tidak ada bapa pengakuan seperti di gereja Katolik. Di sini, pengampunan bergantung pada kelompok. Jika pemimpin memutuskan pertobatan itu tulus, hukuman ditangguhkan. Jika tidak, orang tersebut memasuki siklus penebusan dosa yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Seragam jiwa. Setelah membahas hukuman, mustahil untuk tidak memandang tubuh. Bukan tubuh sebagai sesuatu yang personal, melainkan sebagai ruang yang juga milik komunitas. Dalam dunia Amish, tubuh tidak dihiasi, dipamerkan, atau dirayakan. Tubuh ditutupi. Setiap pakaian adalah benteng melawan kesombongan dan pengingat terus-menerus bahwa kesombongan adalah dosa. Yang menarik adalah bahwa pertempuran ini tidak diperjuangkan dengan kata-kata, melainkan dengan kancing, kain, dan warna-warna lembut. Di setiap jahitan terdapat pesan. Kamu adalah bagian dari kelompok, bukan dari dunia.
siapapun yang memasuki komunitas Amish akan memperhatikan pakaiannya terlebih dahulu. Para pria mengenakan kemeja polos, tanpa saku, dan suspender yang menyilang di dada seolah-olah tidak hanya memperlihatkan celana mereka, tetapi juga kerendahan hati mereka. Para wanita mengenakan gaun panjang, rok panjang, dan topi yang menutupi rambut mereka. Tidak ada hiasan, renda, atau perhiasan. Warna dominannya adalah abu-abu, hitam, atau biru tua. Warna lain akan menarik perhatian. Dan itu, dalam budaya mereka, hampir merupakan pelanggaran. Karena hukuman ditujukan pada jiwa, pakaian menginginkan efek yang sama, tetapi dari luar. Berpakaian seperti ini bukan sekadar kepatuhan, melainkan deklarasi diam-diam. Ia memberitahu dunia, "Aku tak ingin menjadi bagian dari kebisinganmu." Setiap kancing yang hilang, setiap keliman yang rapi, memiliki alasan teologis. Kaum Amish percaya bahwa pakaian dapat menggoda, bahwa hasrat berawal dari penglihatan, dan bahwa pakaian yang mencolok dapat membuka pintu dosa. Itulah sebabnya bahkan cermin pun dilarang. Tidak ada tempat untuk mengagumi diri sendiri. Jika seseorang melanggar aturan ini, komunitas akan menyadarinya. Tak perlu kata-kata. Pita warna-warni di rambut atau jam tangan yang berkilau sudah cukup untuk menarik perhatian. Dalam komunitas Amish, pakaian adalah bahasa. Mereka tidak berbicara tentang mode, tetapi setiap helai kain berbicara banyak. Kesederhanaan adalah bentuk doa mereka. Dan doa itu diulang setiap pagi ketika mereka berpakaian tanpa terlalu memperhatikan bayangan mereka di air. Karena tak ada cermin, tetapi ada penghakiman. Setelah memahami cara mereka berpakaian, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka memandang pakaian mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai penindasan, melainkan sebagai kebebasan. Ya, kebebasan. Gagasan untuk tidak bersaing, tidak membandingkan diri, tidak mengkhawatirkan tubuh mereka. Dalam pikiran mereka, pakaian yang identik menghilangkan kesombongan. Setiap orang setara di hadapan Tuhan. Namun dalam kesetaraan itu, sesuatu yang lain juga terhapus. Individualitas. Jiwa menjadi seragam. Tak seorang pun menonjol, tak seorang pun dibedakan, tak seorang pun berani berbeda. Penghapusan ego ini memiliki konsekuensi yang tersirat. Banyak anak muda merasa hidup tersembunyi di balik kain, bahwa tubuh mereka bukan milik mereka, bahwa kulit, rambut, atau senyum mereka bukan milik mereka, melainkan milik kelompok. Beberapa mengaku dengan nada berbisik bahwa mereka ingin memilih satu warna, meski hanya satu. Namun, komunitas tidak mengizinkan keinginan itu. Warna, kata para tetua, mengalihkan jiwa. Setelah melihat pakaian, muncul pertanyaan lain. Bagaimana dengan rambut? Di dunia Amish, rambut juga dianggap sakral. Perempuan tidak pernah memotongnya. Mereka mengumpulkannya di bawah topi putih jika sudah menikah dan topi hitam jika masih lajang. Rambut panjang adalah simbol kesucian, tetapi juga ketundukan. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku bukan milikku sendiri." Di sisi lain, laki-laki mencukur wajah mereka hingga menikah. Kemudian mereka menumbuhkan jenggot, bukan untuk mode, melainkan sebagai tanda kedewasaan dan keimanan. Tak satu pun dari praktik ini dipaksakan, tetapi tekanannya tak terlihat dan konstan. Seiring waktu, adat istiadat ini membentuk identitas. Mereka yang tumbuh di antara mereka belajar bahwa memperlihatkan tubuh mereka adalah tindakan pembangkangan, bahwa kecantikan pribadi adalah bentuk kesombongan. Maka, pakaian pun menjadi tembok yang memisahkan manusia dari yang ilahi. Dalam pikiran Amish, dunia luar terperangkap dalam cermin. Namun, mereka ingin bebas darinya. Namun, kebebasan itu bisa terasa seperti kurungan. Di pesta pernikahan, aturan ini dipatuhi dengan ketat. Pengantin wanita tidak mengenakan gaun putih cerah, juga tidak menggunakan bunga atau renda. Mereka mengenakan gaun biru sederhana, gaun yang sama yang kelak akan mereka kenakan ke kebaktian gereja. Tanpa cincin, tanpa riasan, tanpa gaya rambut yang rumit. Cinta ditunjukkan dalam keheningan, tanpa hiasan. Mereka mengatakan kemurnian diukur dengan kesopanan,
dan kesopanan dengan ketenangan. Beginilah iman dibangun, iman yang masuk pertama kali melalui mata yang tertutup. Saat malam tiba dan keluarga bersiap untuk tidur, pakaian terus menentukan ritmenya. Segala sesuatu memiliki tempat, waktu, dan tujuannya. Para pria menggantungkan topi mereka dengan hati-hati. Hari tanpa mesin. Apa yang baru saja kita bahas memberi kita gambaran yang jelas. Kaum Amish tidak hanya berpakaian berbeda, mereka juga berpikir berbeda. Dari logika internal ini, cara mereka menjalani hidup tidak mungkin sama dengan cara kita. Jika tubuh harus tetap murni, begitu pula benda-benda yang menyertainya. Dan disitulah keputusan paling radikal mereka muncul. Hidup tanpa mesin, tanpa kabel, tanpa layar, tanpa dengungan konstan yang di seluruh dunia sudah disalahartikan sebagai keheningan. Pilihan ini tidak lahir dari keinginan, ini berasal dari keyakinan. Kaum Amish percaya bahwa kemajuan teknologi dapat menghancurkan jiwa jika dibiarkan begitu saja. Mereka mengatakan bahwa mesin mengeluarkan lebih banyak suara daripada yang dipikirkan, bahwa listrik menyalakan lampu tetapi memadamkan ketenangan. Jadi mereka tetap berada di masa yang berbeda. Bukan sebagai mereka yang tidak bisa bergerak maju, tetapi sebagai mereka yang tidak ingin tersesat. Penolakan ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah tidak memiliki stop kontak. Malam benar-benar malam, gelap dan lambat. Saat matahari terbenam, orang-orang bergerak di antara bayangan dan lampu minyak. Lampu kuning berkelap-kelip di dinding, dan percakapan menjadi lebih singkat seiring tubuh mendambakan istirahat. Di saat-saat itu, seseorang menyadari bahwa listrik tak hanya menerangi, tetapi juga memperpanjang hidup secara berlebihan. Tanpanya, tidur datang dengan sendirinya, dan waktu kembali berbobot. Setelah memahami ritme yang berbeda ini, ada baiknya kita menilik transportasi mereka. Kereta kuda adalah versi mobil mereka. Kayu, besi, dan kesabaran. Perjalanan yang memakan waktu 20 menit dalam hidup kita bisa memakan waktu 2 jam bagi mereka. Namun bagi mereka, kelambatan ini bermakna. Setiap perjalanan adalah jeda yang diperlukan. Pemandangan masuk melalui mata, bukan layar. Angin menggantikan AC. Dan jika kuda lelah, mereka berhenti. Tak ada terburu-buru ketika tujuannya adalah hidup tanpa kecemasan. Dalam hidup tanpa mesin ini, gagasan tentang komunitas juga didefinisikan ulang. Sementara kita terhubung melalui kabel tak kasat mata, mereka melakukannya secara tatap muka. Jika seseorang jatuh sakit, tetangga bergantian membantu. Jika ada pernikahan atau pemakaman, seluruh desa hadir. Mereka tidak berkomunikasi lewat pesan teks. Mereka berkomunikasi karena kebiasaan. Kata-kata melesat secepat kuda, namun tak ada yang terasa terlambat. Ini koneksi yang berbeda. Lebih lambat, tapi lebih dalam. Tentu saja, tak semuanya indah. Keputusan ini datang dengan harga yang nyata seiring dunia modern mengetuk pintu. Kecelakaan misalnya. Jika terjadi keadaan darurat, tak ada telepon untuk meminta bantuan. Jalanan modern tak selalu ramah bagi kereta kuda dari abad lain. Sesekali, tragedi terjadi, dan tak seorang pun merekamnya. Tak ada kamera, tak ada saksi digital, hanya kesunyian orang-orang yang telah belajar untuk tak bergantung pada orang lain. Dalam cara hidup mereka, penderitaan juga diterima tanpa gembar-gembor. Keterputusan ini tak melindungi mereka dari segalanya. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan medis darurat, minimnya teknologi bisa berakibat fatal. Beberapa meninggal karena infeksi ringan, karena tak sampai ke rumah sakit terdekat tepat waktu. Namun, hanya sedikit yang mempertanyakannya secara terbuka. Mereka bilang, jika Tuhan yang menentukan takdir, manusia tak seharusnya ikut campur. Frasa itu, yang bagi kita terdengar seperti kepasrahan, adalah iman bagi mereka. Iman yang menopang dunia mereka, meskipun terkadang menyakitkan. Di balik kesunyian yang dipilih ini, sebuah paradoks muncul. Semakin jauh mereka menjauhkan diri dari kebisingan kemajuan, semakin besar pula rasa ingin tahu yang mereka bangkitkan dalam diri mereka yang mewakilinya. Turis datang dengan kamera, terpesona oleh dunia tanpa layar. Mereka membayar untuk melihat apa yang mereka sebut keterbelakangan,
tanpa memahami bahwa yang mereka lihat adalah koherensi. Setiap kali pengunjung mengambil gambar, kaum Amish mengalihkan pandangan. Bukan karena mereka membenci gambar itu, tetapi karena mereka takut gambar itu akan menangkap sesuatu yang lebih dari sekadar wajah mereka, identitas mereka. Mengamati mereka, kita menyadari bahwa penolakan mereka terhadap modernitas tidaklah mutlak. Bahkan, beberapa kelompok mengizinkan kompromi kecil. Generator, perkakas listrik, telepon bersama untuk keadaan darurat. Namun, gestur-gestur ini tidak menandakan penyerahan diri. Itu adalah strategi untuk bertahan hidup tanpa kehilangan esensi mereka. Mereka tahu dunia tidak akan menunggu mereka, tetapi mereka juga tidak mau mengikutinya. Kelahiran di bawah lampu minyak. Setelah memahami bagaimana mereka hidup tanpa mesin, pertanyaan berikutnya muncul secara alami. Bagaimana kehidupan dimulai di tempat tanpa listrik? Di dunia Amish, keheningan juga mengiringi tangisan pertama. Di sana, kelahiran tidak terjadi di antara monitor atau lampu yang dingin, melainkan di bawah cahaya hangat lampu minyak. Semuanya berlangsung perlahan. Tanpa suara mesin, hanya gumaman doa dan derit kursi goyang yang bergerak untuk meringankan penantian. Seperti hampir semua hal di komunitas mereka, kelahiran mengikuti ritme kuno. Perempuan tidak pergi ke rumah sakit. Mereka tinggal di rumah, dikelilingi oleh perempuan lain yang tahu apa yang dibutuhkan. Para bidan adalah penjaga pengetahuan yang tidak dipelajari dari buku. Mereka mewarisinya dari ibu dan nenek. Mereka tidak mengenakan seragam atau sarung tangan lateks. Tangan mereka berbau sabun dan tepung. Terkadang persalinan berlangsung berjam-jam, terkadang berhari-hari. Dan sementara di luar kuda-kuda tidur, di dalam udara dipenuhi dengan keheningan pekat yang hanya terpecahkan ketika bayi baru lahir menarik napas pertamanya. Setelah momen itu, segalanya berubah dalam hitungan detik. Bayi itu terbungkus selimut tebal, dan sang ibu nyaris tak bisa beristirahat. Tak ada kamera atau sorak-sorai kegembiraan. Hanya desahan bersama, doa yang dibisikkan. Masyarakat tidak merayakannya dengan pesta. Mereka bersyukur secara diam-diam. Setiap kelahiran adalah cara untuk meneguhkan bahwa iman mereka masih hidup. Mereka tak perlu surat keterangan dokter untuk merasakan mukjizat telah terjadi. Setelah kita memahami bagaimana persalinan berlangsung di rumah, ada baiknya kita fokus pada sosok bidan. Ia tak hanya merawat sang ibu, ia juga menyimpan rahasia. Ia tahu kapan seorang perempuan menderita lebih dari yang diharapkan, kapan persalinan menjadi rumit, kapan hidup berada di ujung tanduk. Namun ia tak selalu bisa berbuat banyak. Tanpa ambulans atau telepon, bantuannya terbatas pada apa yang ia miliki, air hangat, handuk bersih, dan iman. Kehadirannya lebih emosional daripada teknis. Terkadang suaranya saja sudah cukup bagi sang ibu untuk bertahan sedikit lebih lama. Dalam lingkungan yang rapuh ini, agama berpadu dengan rasa sakit. Sebelum setiap persalinan, para perempuan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Jika terjadi sesuatu yang salah, mereka berdoa lagi, tetapi kali ini untuk menerima kehilangan itu. Tidak ada tuntutan, tidak ada keluhan. Semuanya dipahami sebagai bagian dari rencana ilahi. Namun, di mata beberapa ibu yang lelah, sesuatu yang lebih dari sekadar kepasrahan tampak jelas. Sebuah pertanyaan tampak jelas yang tak seorang pun berani tanyakan. Apakah Tuhan benar-benar menginginkan ini, atau apakah Dia hanya mengizinkannya? Keraguan itu menggantung seperti desahan tak terlihat. Tidak dibahas di depan umum, tetapi ada di sana, dalam keheningan panjang setelah pemakaman seorang bayi yang baru lahir. Para pria bekerja di ladang dan para wanita kembali memasak. Hidup terus berjalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada psikolog, tidak ada penghiburan eksternal. Iman bertindak sebagai perisai, meskipun terkadang perisai itu juga menyakitkan. Dan orang-orang tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ketaatan ini juga merupakan bentuk kasih sayang atau sekadar rasa takut untuk menantang apa yang telah diajarkan kepada mereka sejak kecil. Setelah sang ibu pulih, siklus itu berlanjut. Bayi-bayi itu tumbuh dengan perawatan sederhana. Tidak ada dokter anak atau pemeriksaan medis yang konstan. Pilek disembuhkan dengan teh herbal dan istirahat.
Penyakit yang paling serius dihadapi dengan ketenangan yang sama seperti melahirkan, dengan kesabaran dan doa. Beberapa bertahan hidup, yang lain tidak. Tak seorang pun mencatat dengan pasti. Dalam hidup tanpa catatan ini, ingatan adalah satu-satunya arsip. Seiring pertumbuhan mereka, anak-anak dengan cepat belajar untuk tidak menangis tanpa alasan. Mereka melihat ibu mereka bekerja sejak subuh dan bahwa kata istirahat adalah sebuah kemewahan. Perempuan Amish tidak memiliki tempat di kuil maupun suara dalam keputusan kelompok. Kekuatan mereka terletak pada hal yang tak terlihat, dalam memberi kehidupan, memberi makan, dan menopang. Mereka adalah fondasi dunia, tetapi tanpa tumpuan. Dan kontradiksi ini selalu menyertai mereka. Mereka dihormati, tetapi tidak bebas. Dikagumi, tetapi tidak didengarkan. Sebagaimana siang diukur dengan sinar matahari, keibuan diukur dengan jumlah anak. Tak seorang pun bertanya, apakah seorang perempuan menginginkan lebih? Ia hanya memilikinya. Gagasan memilih tidak sesuai dengan logika mereka. Tuhan yang memutuskan, dan perempuan itu patuh. Namun di mata sebagian orang, pada malam-malam yang paling sunyi, emosi lain muncul. Ini bukan pemberontakan, tapi juga bukan penerimaan. Ini semacam kerinduan akan sesuatu yang tak akan pernah mereka ketahui. Kehidupan di mana tubuh mereka juga milik mereka. Musim panas dosa. Rumspringa. Setelah bayang-bayang di lumbung, kisah ini bermula pada masa muda. Rumspringa bukan sekadar ritual peralihan. Ia adalah celah yang menawarkan sekilas kehidupan di luar ordo Amish. Selama periode ini, kaum muda untuk pertama kalinya merasakan bahwa dunia ini luas dan bising. Kuda dan kereta kuda memberi jalan kepada mobil, lampu neon, dan musik yang tak mereka pahami, namun tetap memanggil mereka. Keyakinan yang menopang mereka hingga kini berbenturan dengan hasrat, dan tak ada buku panduan yang mengajarkan mereka cara menyeimbangkan kedua kekuatan ini. Mereka digambarkan berjalan di jalanan yang asing, mengenakan pakaian yang tak sepenuhnya menutupi jiwa mereka dengan tawa yang terdengar berbeda. Beberapa malam berakhir di pesta dansa bawah tanah, yang lain di bar-bar tempat bir mengalir dan aturan sirna di setiap tegukan. Adrenalin bercampur ketakutan. Setiap keputusan terasa berat, dan meskipun tak seorang pun mengejar mereka, mereka merasakan tatapan dunia Amish di setiap langkah yang mereka ambil. Disinilah mereka mulai mengenal dosa untuk pertama kalinya. Tidak semua dari mereka kembali. Beberapa menghilang dari peta keluarga, meninggalkan ibu yang menangis dalam diam dan ayah yang berpura-pura tak melihat. Surat-surat jarang berkirim, kunjungan jarang. Komunitas menghormati keputusan mereka dengan cara yang aneh. Mereka tidak mengejar mereka, tetapi juga tidak melupakan mereka. Kepergian mereka menjadi pengingat bisu bahwa hidup bisa berbeda, tetapi juga berbahaya. Sementara itu, mereka yang kembali membawa rahasia yang tak bisa mereka bagikan. Benturan antara hasrat dan keyakinan menjadi nyata dalam detail-detailnya. Tawa yang terlalu keras, ciuman yang dicuri, minuman yang dibagikan, gestur-gestur minimal yang mewakili kebebasan dan, di saat yang sama, rasa bersalah. Beberapa anak muda mencoba menjalani kedua realitas tersebut, tetapi menemukan bahwa kesunyian rumah tidak sesuai dengan kebisingan dunia luar. Dosa terasa seperti permen yang terbakar, menunjukkan bagaimana setiap pilihan meninggalkan jejaknya. Perasaan berada di antara dua dunia terasa intens dan konstan. Selama musim panas ini, cerita menyebar lebih cepat daripada kereta kuda. Rumor beredar tentang pesta-pesta di mana musik dan alkohol hanyalah tiket masuk. Rasa ingin tahu mengarah pada petualangan dan, terkadang, pada kesalahan. Beberapa anak muda jatuh cinta, yang lain patah hati. Setiap pengalaman adalah pelajaran dan peringatan. Kebebasan datang dengan harga yang tak seorang pun jelaskan kepada mereka sebelum matahari terbit di hari pertama Rumspringa. Beberapa orang mengenang sekelompok anak yang memutuskan untuk mencoba segalanya sekaligus. Mengendarai mobil pinjaman, tawa dan teriakan mereka berbenturan dengan keheningan ladang, mereka merasa tak terkalahkan. Namun bahaya mengintai di setiap sudut. Kecelakaan, perkelahian, tatapan tak terucap. Dan sementara adrenalin memacu,
Begitu pula kesadaran bahwa musim panas ini hanya sementara. Komunitas menanti mereka dan tidak semua akan kembali tanpa luka. Bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka jiwa. Beberapa kembali dengan cerita yang tak akan pernah mereka ceritakan sepenuhnya. Mereka menyimpan rahasia bar, lampu, pesta yang terasa abadi dalam ingatan mereka. Para perempuan dan laki-laki yang kembali ke kelompok Amish merasakan beratnya keteraturan sekali lagi. Pakaian menutupi setiap jejak individualitas, pekerjaan sehari-hari menggantikan musik keras, dan doa mengisi malam. Namun ada sesuatu di mata mereka yang tak pudar. Mereka tahu kebebasan itu ada, meskipun iman menuntut keheningan. Kontrasnya menjadi lebih tajam ketika mereka yang tetap tinggal di komunitas mengamati mereka yang kembali. Gerak-gerik mereka, tawa mereka yang tertahan, bahkan cara mereka berbicara mengungkapkan bahwa mereka telah merasakan dunia lain. Beberapa dihakimi dalam diam, yang lain disambut dengan lega. Komunitas yang mahir mengendalikan pandangan, mengukur siapa yang kembali dengan pengabdian dan siapa yang kembali dengan rahasia. Setiap gerak-gerik diamati, setiap kata ditimbang. Ketegangan antara penerimaan dan penolakan terus berlanjut. Sementara itu, para orang tua mengalami Rumspringa mereka sendiri dalam retrospeksi. Mereka mengenang masa muda mereka dan merasa takut akan apa yang telah dilihat anak-anak mereka. Keheningan di rumah terasa berat, syarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak seorang pun berani tanyakan. Pelajaran tersulit adalah memahami bahwa iman tidak selalu cukup untuk melindungi mereka. Beberapa anak muda, bahkan mereka yang berhati tulus, tergoda untuk meninggalkan jalan yang telah ditetapkan oleh generasi. Dididik untuk tak pernah ragu. Setelah musim panas penuh dosa yang memusingkan, kisah itu kembali ke dinding-dinding sekolah Amish yang sunyi. Di sana, setiap ruang kelas terasa seperti dunia yang terpisah, dengan meja-meja kayu, papan tulis, dan buku-buku tua yang tak pernah diperbarui. Ajaran tersebut tidak bertujuan memperluas wawasan, melainkan menutup pintu. Setiap pelajaran dirancang untuk memperkuat kepatuhan, agar pikiran selaras dengan aturan dan tidak mencari celah untuk melarikan diri. Anak-anak belajar mengulang apa yang dikatakan, bukan mempertanyakan, menerima bahwa apapun yang berada di luar batas komunitas bukanlah milik mereka. Rutinitas sekolah sangat ketat. Pagi hari dimulai dengan nyanyian dan doa, lalu diakhiri dengan latihan aritmatika dasar dan pembacaan teks-teks agama. Tidak ada sejarah terkini, tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan listrik, mobil, atau telepon yang mengelilingi mereka dari kejauhan. Geografi terbatas pada wilayah di sekitar komunitas, dan karya sastra direduksi menjadi perumpamaan dan khotbah. Tujuannya bukan untuk mendidik agar berpikir kritis, melainkan untuk mendidik agar patuh. Setiap kata menanamkan dunia di mana rasa ingin tahu menjadi bahaya dan keraguan menjadi dosa. Keterasingan diperkuat melalui pengetahuan yang terbatas. Orang-orang yang tidak mengenal dunia tidak takut kehilangannya. Dengan demikian, setiap anak tumbuh tanpa perlu mempertanyakan apa yang mereka lihat atau dengar. Metodenya sederhana, namun efektif. Kesesuaian dihargai dan penyimpangan ditunjukkan. Kesalahan dalam membaca suatu bagian dapat memancing tatapan tajam, bisikan yang mengingatkan mereka bahwa kesempurnaan terletak pada ketundukan. Belajar menjadi identik dengan beradaptasi, dengan menerima bahwa kebebasan tidak diukur dengan pengetahuan, melainkan dengan ketundukan. Sementara itu, anak-anak muda menyerap pesan tanpa menyadarinya. Pertanyaan-pertanyaan ditekan bahkan sebelum mereka lahir, dan jawaban diterima tanpa pertanyaan. Setiap hari di sekolah memperkuat gagasan bahwa dunia luar itu berbahaya, bahwa rasa ingin tahu yang tak terkendali adalah awal dari dosa. Guru tidak mengajarkan eksplorasi, melainkan kepatuhan. Dan kepatuhan ini menjadi perisai tak kasat mata yang menyatukan komunitas. Kemurnian menjadi nyata, dan harga kehilangannya terasa di udara, hening namun selalu ada. Kontras dengan apa yang dialami selama Rumspringa sungguh mencolok. Sementara beberapa anak muda merasakan kebebasan dan konsekuensinya,
yang lain tetap berada di ruang kelas, membentuk pikiran mereka agar sesuai dengan dunia di mana pertanyaan tak memiliki tempat. Dualitas ini menciptakan ketegangan yang halus. Mereka yang kembali dari musim panas dosa seringkali terkejut melihat betapa suburnya lahan bagi adik-adik mereka untuk mengikuti jalan kepatuhan buta yang sama. Setiap kelas, setiap khotbah, setiap tugas memperkuat gagasan yang sama. Tidak ada nilai dalam keraguan, dan keraguan dapat memisahkan individu dari kelompok. Bahkan permainan dan waktu istirahat pun dimediasi oleh instruksi. Tidak ada olahraga yang mendorong persaingan tak terkendali, atau kegiatan yang mendorong ekspresi diri. Segala sesuatu memiliki batas, tujuan yang terhubung langsung dengan iman dan komunitas. Lagu anak-anak, dongeng, bahkan gambar, mencerminkan kehidupan di dalam batas-batas desa. Setiap gestur menjadi pelajaran diam-diam. Menjadi berbeda bisa datang dengan harga yang mahal. Pendidikan bukan sekadar instruksi. Itu adalah persiapan untuk kehidupan di mana kesesuaian dihargai dan penyimpangan dihukum. Indoktrinasi melampaui dinding kelas. Keluarga memperkuat apa yang dipelajari di rumah. Pekerjaan rumah diperiksa. Pelajaran dihafalkan, dan perilaku yang dianggap tidak pantas diperbaiki. Kehidupan sehari-hari menjadi perpanjangan dari sekolah. Dengan demikian, kendali tidak berakhir ketika bel berbunyi, tetapi mendampingi anak-anak hingga mereka dewasa dan siap menerima perintah tanpa bertanya. Setiap generasi bersiap untuk mengulang siklus ini, memastikan komunitas tetap tertutup dan kohesif. Efek dari pendidikan ini terlihat jelas dalam cara mereka berbicara dan berpikir. Kaum Amish menghindari kata-kata yang mungkin menyiratkan keraguan dan dilatih untuk menanggapi dengan percaya diri segala sesuatu yang berasal dari otoritas. Bahkan diam pun memiliki tujuan, mencegah pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman diajukan. Keyakinan terhadap apa yang telah dipelajari menjadi keyakinan, dan keyakinan menjadi kepatuhan. Orang-orang yang dididik dengan cara ini tidak takut akan perubahan, karena mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa ada realitas lain di luar realitas yang mereka ketahui. Ritual yang melewati batas. Setelah didikan yang membentuk kepatuhan, narasi menggali ruang-ruang di mana iman menjadi nyata dan, terkadang, meresahkan. Kaum Amish tidak hanya hidup dengan aturan, mereka merayakan dan memurnikan setiap tahap kehidupan melalui ritual yang diwariskan selama berabad-abad. Beberapa upacara bersifat publik dapat dilihat oleh semua tetangga, sementara yang lain berlangsung di balik pintu tertutup, di lumbung dan rumah-rumah tua, dengan lilin dan nyanyian yang nyaris tak terdengar dari luar. Perasaannya adalah bahwa setiap gerakan syarat dengan makna, dan bahkan keheningan pun ikut serta dalam ritual tersebut. Ritual pemurnian sering dilakukan. Sebelum pernikahan, pembaptisan, atau komitmen penting, upacara air dan doa dilakukan. Setiap gerakan memiliki tujuan untuk membersihkan tubuh, jiwa, dan lingkungan sekitar. Tidak ada dekorasi yang mencolok, tidak ada lampu listrik. Semuanya berlangsung di bawah cahaya redup lampu minyak atau lilin, di mana bayangan bermain di sekujur tubuh para peserta. Penghematan ini berusaha untuk memusatkan perhatian pada hal-hal spiritual dan mempertahankan fokus pada komunitas dan iman. Namun, pengulangan gestur-gestur kuno yang terus-menerus meninggalkan aura misteri. Mereka yang mengamati dari luar merasakan rasa ingin tahu dan hormat, tetapi juga kekhawatiran tertentu. Beberapa ritual menggabungkan praktik keagamaan dengan takhayul yang dibawa dari Eropa. Tidak semuanya langsung berasal dari Alkitab. Para tetua berbicara tentang perlindungan dari roh, pertanda buruk, atau pengaruh eksternal. Benda-benda seperti herba, kristal, dan simbol ukiran menyertai upacara-upacara tertentu, dan diyakini bahwa kehadiran mereka mencegah nasib buruk mendekat. Batas antara iman dan takhayul menjadi kabur. Sementara orang percaya memastikan bahwa semuanya berada di bawah perlindungan ilahi, pengunjung mungkin merasa mereka menyaksikan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, hampir rahasia. Keterasingan praktik-praktik ini mengintensifkan rasa misteri. Seringkali, ritual dilakukan tanpa saksi luar, dan detailnya hanya disampaikan secara lisan. Anak-anak belajar sejak usia dini untuk menghormati upacara-upacara ini,
untuk memahami bahwa beberapa hal tidak dijelaskan, semuanya dilakukan begitu saja. Kerahasiaan ini memiliki efek ganda. Di satu sisi, melindungi kemurnian tradisi. Di sisi lain, hal itu memberi ruang bagi interpretasi yang terkadang nyaris meresahkan. Kontras dengan kehidupan sehari-hari, di mana segala sesuatunya sederhana dan fungsional, menjadikan momen-momen ini tampak seperti portal menuju dimensi lain. Ritual yang paling privat meliputi doa malam dan upacara malam di lumbung, tempat himne kuno dinyanyikan dan doa-doa dibacakan yang tak seorang pun di luar komunitas sepenuhnya pahami. Gerakan-gerakan tersebut dieksekusi dengan presisi dan penuh hormat. Terlihat kepala tertunduk, tangan tergenggam, dan gerakan berulang yang berusaha terhubung dengan yang ilahi. Beberapa kesaksian dari mereka yang telah menyaksikan praktik-praktik ini menggambarkan energi yang nyata di udara. Perpaduan cahaya redup, keheningan, dan kesungguhan menghasilkan efek yang hampir menghipnotis. Seseorang merasa bahwa setiap tindakan memiliki kekuatan, bahwa setiap kata yang terucap dapat memengaruhi nasib komunitas. Bagi mereka yang mempelajari atau mengunjungi komunitas-komunitas ini, perasaan tersebut meresahkan sekaligus mempesona. Ritual-ritual tersebut tidak disajikan sebagai tontonan, melainkan sebagai realitas yang dijalani. Perpaduan spiritualitas, kerahasiaan, dan disiplin menciptakan efek hipnotis. Dipahami bahwa komunitas ini tidak berusaha untuk mengesankan, melainkan melindungi esensinya. Namun batas antara yang dapat diterima dan yang aneh sangatlah tipis. Keterkaitan dengan adat istiadat Eropa kuno, penafsiran simbol, dan aturan ketat dalam gestur sehari-hari membuat beberapa praktik seolah melintasi batas tak kasat mata. Di mana iman berakhir dan kendali dimulai. Ritual Amish, yang begitu penuh pengabdian, menyingkapkan dunia di mana tradisi bukan sekadar adat, melainkan kekuasaan. Apa yang dilakukan di lumbung, di ladang, atau di sekolah bukan sekadar upacara, melainkan cara untuk menjaga keutuhan komunitas, membentuk tubuh, pikiran, dan jiwa yang tak tersentuh oleh tangan modernitas. Setiap gesture, setiap doa, setiap bayangan yang ditimbulkan oleh cahaya lilin berbicara tentang dunia yang hanya sedikit orang yang dapat memahaminya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mempertanyakannya.